Kemarin saya ada tamu, beberapa hari yang lalu ya ada tamu. Dia punya problem anaknya yang kecanduan handphone, sangat parah, sangat akut. Anaknya dibawa, di sini anaknya hiperaktif, apa ya, ya pokoknya tantrum, marah-marah, gitu kan. Baru bisa diem kalau dikasih handphone. Sebenarnya ini kejadian seperti ini itu sudah lazim di zaman sekarang. Anda jangan-jangan ngalami, ya kan? Eh, Punya anak pemarah, emosional, temperamental, bahkan mulai membantah, melawan, berontak kepada orang tua, bahkan mohon maaf ya kalau saya lebay ya, bibit-bibit durhaka itu sudah mulai nampak. Padahal masih kecil ini, masih kecil. Bibit-bibit durhaka, bibit-bibit makar sudah sangat-sangat tampak. Itu akibat apa? Akibat kerusakan yang diciptakan, yang ditimbulkan oleh handphone. Ya. Nah, di medsos banyak berseliweran video-video seperti itu. Ya, bukan hanya fisiknya yang rusak, mentalnya juga rusak. Ya, sekarang anak-anak zaman sekarang bolehlah kita lihat coba generasi yang sekarang ini. Beda kan dengan generasinya Buya Hamka, generasinya Imam Syafi'i, ya kan, generasinya orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang luar biasa, yang tokoh-tokoh dunia yang dulu. Kan masa kecilnya mereka kan belum ada handphone. Nah, beda kan dengan sekarang. Oke, teman-teman. Jadi kemarin tamunya itu ke sini, ya. Anaknya dibawa. Saya dalam hati membatin, ya Allah. Jadi dia ke sini tuh minta didoakan bagaimana supaya anaknya itu bisa sembuh gitu kan. Allahu Akbar. Saya melihat itu ngeri, kasihan gitu ya. Dulu sering kita sampaikan di dalam majelis-majelis, di dalam ceramah-ceramah, bahwa anak itu apalagi ya ketika baru lahir ya, bayi itu seperti kertas putih yang suci. Tergantung kita orang tuanya mau kita install apa, mau kita lukis apa, ya kan, kita mau jadikan apa gitu. Nah, dulu sering saya sampaikan, kalau kamu ingin bahagia di dunia sampai di surganya Allah, kalau kamu pengen sukses, kalau kamu pengen punya anak yang bisa mengangkat derajatmu, ya, yang sangat mulia, apalagi kalau kamu merasa orang tua yang nggak punya derajat dalam tanda petik ya, finansial umpama, kamu merasa menjadi orang tua yang ekonominya lemah, SDM-nya lemah, ya, kamu itu tertinggal, ya maka harusnya kamu fokus genjot anakmu bagaimana supaya anakmu itu menjadi orang hebat sehingga bisa mendongkrak kemuliaanmu. Bukan terus kamu itu sudah ekonomi lemah, jadi orang tua yang standar, anakmu malah kamu jerumuskan ke dalam logika hidupmu yang standar itu. Nah, jadi coba ketika masih hamil istrinya, coba, kan sering kita sampaikan, setelkan murotal di handphone itu, MP3 itu, setelkan murotal di dalam perutnya, bayinya itu, terus setiap hari. Terus lalu orang tuanya hobi ngaji, ya kan, orang tuanya tirakat. Maka kalau Anda lakukan ini ya insya Allah begitu anakmu lahir procot, Al-Quran itu sudah ada di dalam jiwanya, di dalam alam bawah sadarnya. Nah, maka dan ada orang-orang seperti itu, anaknya umur 2 tahun, umur 3 tahun, umur 4 tahun, ya kan, tapi ngajinya sudah pinter. Dan gak ada handphone dalam hidupnya, 3 tahun, 4 tahun, ya kan, 2 tahun, kan masih lucu-lucunya itu, tapi sudah pinter. Dan yang dia kenal cuma Al-Quran, yang dia kenal cuma huruf-huruf hijaiyah. Ada kan di medsos banyak itu beredar. Di dunia nyata juga ada. Betapa orang tuanya biasa-biasa saja, tapi anaknya pinter ngaji sehingga anaknya bisa mengangkat orang tuanya sampai ke Dubai, ke Mekah. Kan ada itu.
Nah, tapi memang ironis di sisi lain ada orang tua yang dia sadar nih kalau apa yang dia lakukan ini meracuni anaknya, bahkan meracuni masa depan anaknya, itu dia sadar. Tapi dikasih handphone. Coba setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah dikenalkan handphone, sudah kecanduan handphone, bahkan dibelikan handphone. Astagfirullah. Nah, itu kemarin ada tamu. Kemarin dengan beberapa hari yang lalu, 2 kali saya kedatangan tamu seperti itu. Lah, kalau Gus Nur bagaimana? Nah, kalau saya alhamdulillah ya. Nah, ini salah satunya. Kebetulan kok yang di belakang saya ini. Ini namanya Adik Shanum. Coba lihat. Tiada hari tanpa Quran. Jam segini murojaah. Izin ya, saya ini sekedar bloko suto ya. Dia belum punya handphone. Kalau saya mau detik ini saya belikan. Saya punya uang, detik ini tak belikan. Yang harga 10 juta, ada, detik ini saya belikan kalau saya mau. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesadaran ke saya penuh dan mamanya. Dan alhamdulillah ya Adik Shanum sampai detik ini belum punya handphone. Ya kan? Saya tahu jiwanya dia itu. Kalau ada orang pegang handphone, buka handphone langsung ngintip gitu kan. Ada tanda-tanda ketagihan handphone itu ada. Tapi kan kita orang tuanya, kita yang mengendalikan. Alhamdulillah. Coba kita intip sebentar ya, ayo. Jam segini murojaah. Assalamualaikum. Boleh nggak diganggu sebentar ya? Ini kebetulan kok materinya handphone, bukan backlight. Ah ini murojaah apa nak? Al-Qiyam, Al-Mudassir. Sekarang sudah hafal berapa juz? Juz 29. Juz 29 dan 30. Oh, berarti 2 juz. Dek Shanum sudah punya handphone belum? Belum. Dek Shanum umur berapa? 10. Umur 10 belum punya handphone. Bukan saya nggak bisa belikan loh ya. Sekarang tak belikan saya bisa. Sumpah demi Allah saya bisa. Tapi kita yang memutuskan anak kita ini mau kita jadikan apa. Gitu ya teman-teman. Kemarin tamu yang kemarin yang minta tolong anaknya kecanduan handphone yang marah-marah di sini itu, ya sudahlah sabar ya. Sabarlah, saya nggak bisa ngomong apa-apa, itu memang kesalahan orang tuanya. Gitu ya Adik Shanum ya. Jadi Adik Shanum apa? Bangun tidur, mandi, sholat subuh, murojaah, nambah ayat. Nah, terus sarapan, berangkat sekolah, didoai dulu sama mama, disowok gitu ya. Apanya semua yang didoain sama mama? dada sama kepala. Dada sama kepala didoain sama mamanya, terus diantar sekolah. Terus pulang sekolah, udah berangkat jam berapa sekolah? Jam 6. Jam 6 pulangnya? Jam 5, kadang jam 4. Berangkat jam 6, pulang jam 5, kadang jam 4. Sampai di rumah? Jam setengah 5. Terus ngapain? Mandi, tidur. Nanti tidur, sempat tidur sebentar ya, 1 jam ya. Tapi maghrib sudah bangun lagi. Ngapain? Murojaah. Sholat maghrib, Murojaah. terus murojaah. Terus? Sampai Isya. Sampai Isya jam 9 murojaah ya, nambah ayat, mengulang-ulang ya. Terus? Udah tidur. Itu aktif sambil nyuri-nyuri, kalau ada yang buka handphone dia meripir. Oke, coba nak 1 ayat 2 ayat yang sudah hafal tadi. Al-Mudassirnya yang barusan. Ayo. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnu tastaksir wa li rabbika fasbir
فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. Oke, silakan lanjut di Sanum ya. Saya tak lanjut sini. Sini Mas Adan. Oke, kita closing di sana lagi ya. Nah, ini skema atau konsep rumah tangga kita ya. Seperti ini. Nah, kakaknya di pondok, di boarding school di Al-Hikmah itu kakaknya. Ini adiknya. Nah, jadi semua itu tergantung kita. Jadi masa depan kita, masa depanmu sebagai orang tua dan masa depan anak kita itu kita yang memutuskan dari sekarang. Oke, teman-teman. Oke, saya closing ya. Ada orang yang memang sengaja dia menghancurkan masa depan anaknya. Setahun, 2 tahun, umur 3 tahun, 4 tahun sudah dijejali handphone. Belum kenal Quran, sudah kenal handphone. Ya kan? Bangun tidur handphone. Mau tidur handphone. Hari-hari handphone. Al-Qurannya nggak ada. Maka celakalah. Nyesel nanti. Pasti nyesel. Ya, hidupnya standar, hidupnya hancur, ekonominya hancur. Jadi orang biasa, jadi orang dilupakan sejarah. Insya Allah begitu. Tapi kalau Anda kenalkan Al-Quran dari kecil, maka insya Allah Anda boleh miskin sebagai orang tua, Anda boleh standar sebagai orang tua, Anda boleh kiri sebagai orang tua, tapi jangan bawa-bawa anakmu di dalam kemiskinan, di dalam kekirianmu berpikir. Muliakan anakmu dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.